Selamat datang kembali di materi ilmu komputasi material dengan Budi Adi Perdana. Pada kali ini kita akan membahas tentang teori terakhir yang cukup penting, yaitu yang disebut dengan pseudopotensial. Pseudopotensial ini hubungannya itu dengan basis set plane wave. Jadi tujuannya nanti adalah lebih jauh lagi meringankan proses perhitungan, sehingga nanti ketika kita mencari solusi dari persamaan gelombangnya, nanti kita akan lebih cepat mendapatkan hasilnya. Jadi seperti itu. Jadi pseudopotensial ini berhubungan dengan fungsi gelombangnya dan juga tentunya potensialnya, karena sesuai dengan namanya pseudopotensial. Kita mulai dulu dari apa itu pseudopotensial. Kalau dalam bahasa pseudo itu artinya semu. Jadi ketika kita melihat dari sisi fungsi gelombang atau kerapatan dari elektron itu, ada yang disebut dengan atomic core. Jadi fungsi gelombang yang berhubungan dengan elektron yang sangat dekat dengan inti dari si atomnya itu. Lalu ada atom yang tapi elektron yang di luar atau lebih jauh daripada intinya, yang berhubungan dengan nantinya yang ikatan antar atom. Jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah atomnya, lalu ini adalah fungsi gelombang yang berhubungan dengan ikatan dengan atom lainnya gitu. Yang jadi masalah adalah ketika kita menghitung fungsi gelombang dengan menggunakan pendekatan Kohn-Sham ini, daerah atomic core atau yang fungsi gelombangnya mendekati dari inti itu, fungsi gelombangnya itu cukup rumit. Yang pertama cukup rumit, sehingga dibutuhkan banyak sekali plane wave. Jadi misalkan saya men-set bahwa fungsi gelombang yang akan saya butuhkan untuk suatu kristal atau unit cell itu misalkan ada 200. Ternyata karena atomic core-nya itu cukup rumit, di sininya cukup rumit, maka ternyata 100 plane wave itu digunakan hanya untuk menyelesaikan fungsi gelombang di core-nya ini sendiri. Itu dianggap tidak efektif, karena yang jadi masalah adalah atomic core itu tidak berkontribusi dalam interaksi antar atom, tapi ternyata dia menghabiskan cukup banyak plane wave-nya, sehingga kita membutuhkan sesuatu yang diaproksimasikan bahwa atomic core-nya ini nanti kita manipulasi supaya tidak menghabiskan plane wave yang kita set. Jadi definisi dari pseudopotensial itu adalah efektif potensial digunakan sebagai aproksimasi dalam perhitungan struktur dengan cara menyederhanakan elektron inti. Jadi yang jadi concern sekarang adalah karena elektron inti ini cukup rumit, sehingga kita perlu mengurangi jumlah fungsi basis pada atomic core ini, sehingga kita bisa mengoptimalkan plane wave itu hanya di bagian interstitial region. Jadi di bagian yang fungsi gelombang itu berubah dari misalkan ikatan atom A ke atom lainnya gitu, yang betul-betul memang berkontribusi antar ikatan atom. Nah, trik dari pseudopotensial itu adalah kita set sebuah radius cutoff atau pemotongan dari kira-kira daerah yang penting atau daerah core dan interstitial itu di mana gitu. Jadi kita potong di daerah itu, lalu kita sederhanakan daerah yang elektron intinya. Jadi gambarannya itu misalkan ini ada seperti yang tadi. Ini adalah intinya. Ini adalah intinya. Lalu ini adalah yang interstisinya. Nah, kita set radius core. Misalkan ini ada gambaran dari yang di atas ini adalah fungsi gelombangnya. Lalu yang di bawah ini adalah potensialnya, bentuk potensialnya. Nah, dari sisi fungsi gelombang ini, elektron di inti itu cukup rumit, dan kita sederhanakan ketika di posisi
RC atau radius cut off itu kita sederhanakan jadi halus seperti ini. Sedangkan untuk yang di luar RC ini dia nilainya tetap sama, jadi mirip dengan fungsi gelombang yang semua elektron. Ini fungsi gelombang yang semua elektron yang psi AE, all electron. Jadi ini. Jadi karena yang penting adalah ikatan di sini, jadi inilah yang kita concern harus sama dengan fungsi gelombang dari all electron itu. Lalu dari sisi potensial juga sama. Potensialnya karena yang penting ada di daerah sini, jadi ini adalah yang harus betul-betul sama. Lalu untuk yang mendekati inti, dia dihaluskan menjadi seperti ini. Bentuk penghalusannya tidak selalu seperti ini, tapi ini adalah gambaran sederhana bagaimana proses pseudopotensial itu dilakukan. Jadi pensemuan dari potensialnya, sehingga kita bisa mengoptimalkan di daerah di luar RC ini fungsi gelombangnya nantinya. Tentu saja di daerah RC ini kita harus memenuhi syarat kontinuitas, yaitu bahwa di batasan ini itu tidak terjadi discontinue seperti misalkan yang awalnya fungsi gelombangnya di sini seperti ini, tiba-tiba ada ke bawah, ini tidak boleh. Jadi ini harus tetap gradiennya atau perubahannya itu di daerah titik yang sama itu harus sama. Jadi sama. Lalu kalau misalkan kita tuliskan dalam bentuk persamaan matematik, jadi fungsi gelombang dari pseudopotensial ini terdiri dari dua, yaitu jadinya yang inti adalah jadi fungsi gelombang rata-rata dari pseudopotensial, yaitu yang di bawah radius cut off-nya. Lalu yang di luar radius cut off-nya itu ini fungsi gelombangnya masih tetap mirip 100% seperti yang all electron. Jadi trik pseudopotensial itu seperti itu, sehingga nanti kerapatan elektron inti dan valensinya itu perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan nilai densitasnya atau kerapatan elektronnya. Hingga yang awalnya kita hanya concern langsung seluruhnya fungsi gelombang dari seluruh elektron, sekarang kita bagi dua menjadi ada yang bagian core dan ada yang bagian valens. Ini yang interstisi kita bisa juga sebut dengan valensinya, walaupun seluruhnya itu sebetulnya valensi, tapi sebagai yang valensi yang betul-betul berinteraksi dengan misalkan kalau ada elektron yang lain, atom yang lain di luarnya. Jadi nanti adalah penjumlahan antara kerapatan elektron dari inti dan kerapatan elektron dari valensnya. Seperti itu. Jadi yang membedakan adalah sekarang kita memotong menjadi dua bagian. Salah satu contohnya, kalau kita misalkan punya atom fluoride, itu terdiri dari 1s2, 2s2, dan 2p5. Ini kita bisa bagi misalkan di daerah ini sebagai batasan RC-nya, radius cut off-nya. Jadi yang 1s2 ini yang kita buat sebagai pseudopotensial, sedangkan yang ini adalah yang all electron. Jadi di sini pseudopotensial dan ini adalah yang all electron. Seperti itu. Lalu contoh lain, ada beberapa cara juga. Jadi misalkan ini untuk yang kasus titanium, kita bisa men-set radius cut off-nya itu cukup mendekati inti atau mendekati dari lapisan dari si elektron valensi. Jadi ini misalkan RC-nya. Jadi kalau misalkan intinya kita anggap sebagai yang cukup kecil, small core, jadi yang kita buat dia membeku itu atau pseudonya itu, pseudopotensialnya itu hanya terdiri dari 3 orbital, sedangkan sisanya itu ini yang diperlakukan sebagai all electron. Tapi kalau misalkan ternyata kita ingin memperingan proses perhitungan, kita juga bisa membuat core-nya itu lebih jauh, jadi large core. Jadi nanti di sini yang pseudopotensialnya, sedangkan yang di sini adalah yang all elektronnya.
Tentu saja ini tidak bisa kita set semau kita gitu. Jadi kita harus juga mengecek ketika kita set kira-kira posisi RC-nya itu di daerah orbital yang mana, kita lihat juga hasilnya. Jadi kalau misalkan hasilnya ternyata cukup bagus, kita bisa pakai. Tapi kalau misalkan ternyata ketika kita menggunakan large core tapi ternyata tidak realistis, maka kita perlu mereduksi lagi core-nya, dikecilkan lagi, misalkan dikecilkan satu orbital, nanti semakin kecilkan sampai akhirnya ternyata hasilnya itu memang betul-betul bagus sesuai dengan yang pendekatan all electron. Jadi untuk dari sisi perhitungan energi nanti jadi ada pemisahan energi elektron inti dan valensi seperti yang tadi di inti dan valensi, yang asalnya solusi energi untuk Kohn-Sham ini seperti ini. Sekarang kita bagi dari masing-masing energi kinetiknya dan energi potensial antar inti dan elektron, potensial antar elektron dan elektron, itu kita pisah antara bagian yang core dari yang valens. Seperti itu. Jadi nanti yang pentingnya adalah ada potensial eksternal atau ya potensialnya terhadap intinya. Oh, ini densitas dari elektronnya. Tapi hanya bagian yang core, ini densitas elektron bagian yang valensi. Lalu untuk interaksi antar elektron-elektronnya, ini hanya yang elektron yang core dengan yang elektron core, ini elektron valensi dengan elektron valensi. Tapi karena ini dipisahkan, kita juga perlu menambahkan perhitungan tambahan, yaitu yang menghitung antara kerapatan elektron valensi dengan yang intinya. Karena ini kalau misalkan kita hanya menghitung dua bagian ini diabaikan. Dan juga exchange correlation-nya itu termasuk hanya dibentuk dari dua buah, yaitu N core dan N valensi. Seperti itu. Ada dua buah tipe pseudopotensial yang kita sebut dengan hard core dan juga soft core. Yang membedakan adalah kalau misalkan kita soft core ini memang proses pemotongannya itu cukup halus dan di daerah ini continuous. Sedangkan kalau untuk yang hardcore itu di daerah sini itu discontinuous dan kita bulatkan langsung nilainya menjadi sebuah nilai konstan di daerah sini. Kalau untuk yang hardcore. Lalu untuk kasus yang akan kita bahas itu ada 3 buah tipe pseudopotensial, yaitu yang pertama adalah NCPP atau non-conserving pseudopotensial, yang kedua adalah USPP ultrasoft pseudopotensial, dan yang ketiga adalah yang sekarang sangat banyak digunakan, yaitu projector augmented wave atau disebut dengan PAW. Kita mulai dulu dari yang pertama, yang NCPP, yaitu non-conserving pseudopotential. Jadi ini pertama kali diusulkan pada tahun 1979 oleh Hamann, Schlöter, dan Chiang. Jadi intinya adalah fungsi gelombang seluruh elektron di dalam radius itu atau di batasan R cutoff itu diganti oleh fungsi gelombang semu, yaitu pseudopotensial yang halus, sedangkan untuk di luar fungsi gelombang all elektron, maka pseudopotensialnya itu sama. Jadi ini adalah bentuk yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa kita potong pada daerah R cutoff, itu bagian yang inti diganti menjadi sebuah fungsi gelombang yang halus, sedangkan di luar yang all elektron itu harus nilainya sama. Ini dipublish di Physical Review Letter tahun 79 dengan nama yang sama, yaitu non-conserving pseudopotential. Jadi gambarannya adalah seperti yang tadi, yang sebelumnya, yaitu ini diperhalus dan ini juga diperhalus. Jadi potensialnya diperhalus dan fungsi gelombangnya nanti juga diperhalus. Yang kedua adalah batasan penting, bahwa fungsi gelombang pseudopotensial itu harus memiliki total jumlah kerapatan yang sama dengan fungsi gelombang all elektron. Jadi walaupun kita buat ini lebih halus
dibandingkan yang berosilasi ini. Tapi total dari kerapatan pseudopotensial yang dihaluskan itu harus sama dengan total kerapatan elektron dari all elektron. Jadi ini dihaluskan tapi sigmanya itu, jadi jumlah kerapatan elektronnya itu harus sama. Sehingga nanti fungsi gelombang dari pseudopotensial ini direlaksasikan atau dicari gitu. Jadi seperti kita ubah-ubah sampai nilai dari densitas elektronnya itu sama dengan yang all elektron. Jadi proses pencarian itu kita sebut sebagai relaksasi. Ini salah satu contohnya untuk kasus molybdenum, terdiri dari elektron terluarnya itu 4D dan 5S, tapi ada juga 5P-nya. Ini radius cut off-nya. Yang pertama ini untuk bagian yang 4D-nya, radius cut off-nya itu di 0,9 atomic unit. Lalu untuk yang bagian 5P ini cut off-nya lebih besar, yaitu sekitar 2 atomic unit. 2 itu di sini. Tadi yang sebelumnya itu 0,9 ya itu. Lalu ini juga untuk yang 5S itu di daerah sini, yaitu 2 atomic unit. Sehingga nanti secara totalnya ini adalah untuk masing-masing komponen densitasnya, dan ini potensialnya menjadi seperti ini. Ini adalah potensial yang sebenarnya, dan ini adalah yang sudah di pseudoize atau pseudo. Yang jadi masalah adalah kita punya di 4D5 ini. Jadi kalau kita tandai masing-masing cut off-nya itu di sini dan sini. Untuk yang 4D itu cukup dalam ya, karena cut off-nya 0,9. Sehingga kita tetap membutuhkan plane wave yang cukup besar akibat dari 4D ini, karena dia sangat terlokalisasi orbitalnya, sehingga semakin mendekati nilai yang 0. Jadi di cut off-nya ini ya kecil gitu, jadi tidak seperti yang 5P dan 5S di sini. Sehingga ini termasuknya cukup mahal juga. Jadi kita perlu solusi lain agar kita bisa memotong di daerah yang cukup halus. Misalkan saya inginnya potongin di sini, tapi tetap ini bisa nilainya realistis. Dan lahirlah solusi dari Vanderbilt yang kita sebut dengan ultrasoft pseudopotential. Jadi ini diterbitkan di Physical Review B tahun 90. Jadi yang membedakan adalah kalau yang sebelumnya kita potongnya itu, ini untuk yang all elektronnya bentuknya misalkan kita potong di daerah sini cut off-nya, radius cut off. Tapi sekarang karena sebetulnya trik ini itu hanya untuk supaya kita bisa mereplika all elektronnya itu dengan mudah. Pada kenyataannya interaksi dari fungsi gelombang elektron yang valensi ini tidak perlu kita set dari awal dari posisi ini. Kita bisa mulai dari sini, dan nanti potensialnya kita sebut dihaluskan seperti ini sehingga lebih ringan. Jadi nanti RC-nya itu pindah ke sini. Jadi Vanderbilt itu adalah kita memperluas daerah core-nya itu, sehingga nanti proses perhitungannya lebih ringan, karena di sini nanti plane wave-nya itu jadi lebih teroptimalisasi ke daerah yang luar ini, sehingga di sini yang membebani proses perhitungan itu akan lebih ringan. Jadi pendekatannya itu adalah ada yang kita sebut dengan augmentation atau peningkatan densitas dari elektron akibat dari pemotongan atau pemindahan radius cut off dari sini ke sini. Itu tentu saja jumlah kerapatan elektron dari intinya itu
akan menjadi berbeda karena pemotongannya itu cukup kasar di sini. Sehingga kita perlu perbaikan atau meningkatkan kembali nilai dari elektron, yaitu dengan proses yang disebut dengan augmentation atau peningkatan. Jadi prosesnya ini sama, kita relaksasikan menggunakan non conserving, tapi nanti cut off-nya yang berbeda. Lalu untuk mengisi kekurangan muatan diperkenalkan muatan augmentasi. Jadi augmentasi ini adalah nanti supaya yang asalnya kita potong di sini, nanti tetap kekosongan dari total jumlah elektron yang di sini itu tetap bisa terisi oleh proses nanti augmentation charge. Jadi densitasnya itu bukan hanya dipengaruhi oleh densitas dari core dan valensnya, tapi juga ada proses augmentasi supaya nilainya sama dengan nilai densitas yang all elektron. Seperti itu. Ini adalah perbandingan untuk yang kasus all elektron. Ini yang garis yang tebal itu yang all elektron yang sesungguhnya. Lalu ini yang pendekatan non conserving pseudopotensial. Kita harus memotongnya cukup jauh. Ini potongnya seolah-olah di sini. Lalu ini adalah hasil relaksasinya. Dan ini adalah yang ultra soft pseudopotensial. Jadi kita potongnya di sini. Dan ini adalah penghalusannya, pseudonya. Seperti itu. Dan kita cek hasilnya apakah setara atau tidak. Jadi ini all elektron ini adalah yang pertama kali kita hitung sebagai patokan nantinya. Lalu dibandingkan dengan norm conserving dan ultrasoft pseudopotensial. Ternyata dengan memotong di RC yang cukup jauh, nilainya pun itu masih mendekati dari hasil dari yang all elektron. Jadi kita masih bisa menggunakan pendekatan ultrasoft pseudopotensial ini, walaupun secara fisiknya itu tidak begitu realistis, tapi ternyata hasilnya itu cukup realistis juga. Jadi ini adalah trik matematiknya. Jadi hampir dari seluruh yang ultrasoft pseudopotensial itu setara dengan nilainya dengan yang all elektron. Jadi ini oke. Masuknya oke. Sekarang salah satu masalah ketika kita menggunakan ultrasoft pseudopotensial adalah proses augmentasinya itu cukup rumit, karena untuk mengisi kekosongan dari densitas elektron yang tidak sama dengan yang all elektron itu proses relaksasinya itu jadi ada relaksasi pertama adalah untuk yang membuat penghalusan ini, dan relaksasi kedua adalah untuk yang mengisi kekosongan dari jumlah elektronnya yang proses augmentasi itu. Nah, itu cukup mahal secara perhitungan dan waktu, sehingga ada solusi lain yang disebut dengan projector augmented wave. Jadi augmented wave-nya itu daerah yang augmentasinya itu kita proyeksikan menggunakan fungsi gelombang yang all elektron. Jadi kalau misalkan kita tuliskan persamaannya adalah seperti ini. Jadi fungsi gelombangnya itu nanti adalah fungsi gelombang pseudopotensial dikalikan sebuah proyeksi. Ini nilai dia sendiri dan sebuah proyeksi. Fungsi proyeksi adalah nanti di slide selanjutnya dijelaskan. Ini diusulkan oleh Blochel tahun 94 dengan nama yang sama, yaitu Projector Augmented Wave Method di Physical Review B tahun 94. Jadi triknya adalah kita bagi menjadi pseudopotensial itu dan proses projektornya. Jadi ini sebetulnya kalau kita tuliskan dengan sederhana itu adalah menjadi seperti ini, bahwa fungsi gelombang total yang kita inginkan itu adalah fungsi gelombang pseudopotensial, di mana daerah core-nya itu kita perlakukan menggunakan cara tertentu. Misalkan kita awalnya core-nya itu menggunakan yang non conserving, jadi nanti
daerah yang core ini itu yang non conserving misalkan gitu. Lalu dikurangi di daerah yang non conserving ini sehingga nanti daerah yang core ini kosong. Dikurangi yang sudah potensial. Jadi di sini yang ini pengurangannya. Ini secara matematiknya kita kembalikan. Ini adalah yang ini. Dikurangi lalu ditambahkan daerah ini menggunakan yang all electron. Jadi intinya adalah kita lakukan dulu proses perhitungan sudah potensial seperti biasa, tapi nanti di daerah yang radius cut off-nya itu kita ganti dengan data hasil yang perhitungan all electron. Jadi sebelumnya kita sudah menghitung dulu all elektronnya, nanti kita tinggal replace atau kita ganti sehingga nanti hasilnya itu pendekatan Pau itu sama dengan pendekatan perhitungan all electron, karena memang intinya adalah inti yang radius cut off ini masing-masing ini memang menggunakan data dari yang all electron. Jadi di situ triknya cukup bagus dan hasilnya pun cukup bagus dibandingkan dengan yang dua metode sebelumnya. Ini adalah satu contoh hasil perhitungan dari metode Pau ini. Jadi yang titik-titik hitam ini adalah data yang all electron. Pendekatan Pau itu adalah yang garisnya yang menempel pada titik-titiknya di semua data. Dan yang strip ini adalah pendekatan yang non conserving dan yang saya lupa namanya lagi. Yang satu lagi yang ultrasoft. Yang ultrasoft sudah potensial. Jadi yang ultrasoft sudah potensial itu cukup jauh dibandingkan yang all elektronnya. Ini terlihat cukup jelas lagi ketika untuk yang ini kasus yang C atau yang F itu yang ini yang Pau dan all elektron itu sama overlap datanya, sedangkan ini untuk yang ultrasoft sudah potensial. Itu hal seperti ini. Jadi trik untuk yang Pau itu cukup bagus, dan jika dibandingkan dengan hasil eksperimen ini untuk kisi kristal untuk kasus yang C silikon, CF2 besi, nilainya jika dibandingkan dengan hasil eksperimen itu masih cukup bagus juga untuk yang Pau. Untuk yang ultrasoft sudah potensial dan ini non conserving sudah potensial. Untuk yang LPW ini tidak dibahas, ini yang metode yang lain selain dari tiga itu ada lagi. Dan juga kalau misalkan kita bandingkan, ini adalah salah satu contoh juga dengan dengan eksperimen untuk AC dan volumenya. Untuk yang Pau itu nilainya juga hampir mirip dengan data eksperimen. Seperti itu. Bahkan ini lebih bagus dibandingkan yang ultrasoft dan non conserving pseudo potential nilainya. Yang ini lebih mendekati. Walaupun beberapa juga ada yang mendekati juga ketika kita menggunakan GGA. Untuk yang non conserving pseudo potential ini juga cukup mendekati, walaupun lebih besar, dan yang ini kurang sedikit. Ya seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan teori, kita perlu membandingkan beberapa metode, kira-kira mana yang paling bagus, sehingga itu nanti yang akan kita pilih nantinya. Tentunya pertimbangannya adalah yang paling ringan dan yang paling bagus nantinya. Cukup sekian pembahasan tentang pseudo potensial ini. Akan kita bahas lebih lanjut nanti penggunaan dari density functional theory ke kasus nyata. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.